Perkenalkan, saya Septi Wulandari. Saya terapis di bidang akupresur. Di kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai kasus pada kaku tengkuk. Tentunya teman-teman sudah mendengar apa itu kaku tengkuk. Kaku tengkuk itu sendiri yaitu rasa nyeri di bagian leher atau tidak nyaman. Ketika kita gerakan ke kiri atau ke kanan, rasa nyerinya akan semakin terasa. Nah, sebelum kita melakukan pemijatan pada kasus kaku tengkuk, sebaiknya kita melancarkan sistem sirkulasi limfatik pada kaki kiri. Ada beberapa titik di bagian kaki kiri, yaitu yang pertama titik liver 5, kemudian ada titik KI8, GB38, dan GB40. Kemudian ada satu titik di bagian tangan, yaitu titik LI4. Kadang kan ada kondisi ibu hamil dengan keluhan kaku tengkuk. Pada saat pasien sedang hamil, titik LI4 tadi bisa kita ganti dengan menggunakan titik PC6. Gunanya titik-titik tersebut yaitu untuk membuang asam laktat di bagian kaku tengkuknya agar penyembuhannya lebih maksimal. Nah, langsung saja ya teman-teman masuk ke prakteknya. Selamat siang teman-teman, saya Andreas Prastia akan mempraktekkan titik letak sistem sirkulasi limfatik bagian kaki kiri, yaitu pada bagian titik MAP. Letak titik liver 5 adalah 5 cun terletak di atas mata kaki bagian dalam segaris tulang kering. Di sini ya teman-teman. 5 cun di tengah tulang kering di atas mata kaki pas, ditekan 30 kali. Yang kedua, letak titik KI7 2 cun di atas mata kaki seperti ini. Ada tendon di belakang, kita tarik ke dalam, ditekan 30 kali sampai terasa nyeri atau kemeng. Yang ketiga, titik GB38 terletak 4 cun di atas mata kaki tapi bagian luar ya teman-teman. Seperti ini. Ini mata kaki 4 cun pas tulang kering bagian luar di tengah. Tekan 30 kali sampai terasa nyeri atau kemeng. Yang terakhir, GB40 terletak di ujung mata kaki bagian luar. Kita cari lakukan di bagian mata kaki bagian luar. Di sini kita tekan 30 kali sampai terasa nyeri. Baik, pada titik kelima, LI4 terletak pada bagian tengah ibu jari dan telunjuk. Kita rapatkan sampai terlihat menonjol. Seperti ini. Kita lihat. Setelah menonjol, kita buka, kita tekan. Di bagian pas otot yang menonjol. Kita tekan 30 kali pada bagian ini. Tapi karena pasien kami sedang hamil, kita ganti dengan PC6 pada pergelangan tangan bagian dalam. 2 cun terletak di sini. Kita tekan 30 kali sampai terasa nyeri. Terakhir kita menggunakan metode pemijatan tengkuk yang sedang kaku. Kita menggunakan 2 teknik di sini. Teknik yang pertama adalah pemijatan, yang kedua adalah pressing. Pressing itu bagaimana sih? Pressing itu pemijatan dengan siku. Seperti ini ya, yang pertama ya. Kita lakukan pemijatan biasa untuk merelaksasi. Kalau kita lakukan pressing tanpa relaksasi, itu bisa dipastikan pasien akan jarum. Jadi kita lakukan pemijatan sampai 4-5 menit
Nah, yang kedua kita lakukan metode pressing seperti ini, pas tendon bagian tengah. Kita pujat sampai terasa nyeri. Leher ke atas sampai ke titik GB20. Nah, itu tadi video tentang kasus pada kaku tengkuk. Di sini saya akan menjelaskan penyebab dari kasus kaku tengkuk itu sendiri, yaitu yang pertama bisa dari perubahan cuaca, kemudian yang kedua bisa karena kita terlalu sering membawa benda berat, kemudian yang ketiga kita sering memakai bantal yang terlalu tinggi atau terlalu pendek, dan juga bisa dikarenakan karena gangguan struktur tulang atau sering mengkonsumsi makanan yang berminyak atau yang berlemak. Untuk mengatasi kaku tengkuk ketika di rumah, kita bisa gunakan kompres air hangat di bagian tengkuknya. Kemudian yang kedua, bisa kita lakukan stretching di pagi hari selama 10-15 menit. Nah, itu tadi video tentang kasus pada kaku tengkuk yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.